Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di rumah semua ya? Ada yang di kantor tidak bisa di-on-kan kameranya, teman-teman? Ya. Saya di kantor, Bu. Siapa yang di kantor? Melinda, Bu. Oh, Mbak Melinda. Ini lagi di kantor ya? Iya, Bu. Terus kalau di Iya, Bu. kantor gitu gimana tuh, Mbak? Cari tempatnya, ngungsinya. Nggak apa-apa sih kata kata atasan juga nggak apa-apa, ya udah sambil kuliah katanya. Enak banget ya punya bos kayak gitu. Aduh. Alhamdulillah ya. Iya, Bu. Yang lain siapa lagi nih yang di kantor? Bagian di rumah ya. Di-on-kan saja ya teman-teman ya kameranya ya. Oke, baik. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga ya. Ketiga dengan topik pembahasan memahami text planning. Nah, hari ini yang bertugas siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, Bu. Kelompok 5 ya? Oh ya, TMT kelompok 5 ya, betul. Silakan bisa langsung dimulai saja share screen-nya. Dibuka salam dulu, kemudian berdoa dulu, habis itu langsung ke presentasi ya. Nanti jangan lupa di akhir acara, di akhir perkuliahan kita tutup doa juga ya. Ntar saya diingatkan takutnya lupa. Oke, silakan Mbak. Yang mau share screen siapa? Yuk, mana nih? Kelompok 5 itu ada Mbak Irma, ada Mbak Siti Nurbaiti, sama Mbak Dina Karmila. Ya. Iya, Bu, bentar, Bu. Ya, silakan Mbak Dina. Yang lain sambil menunggu ya. Oke, ini hadir semua? Kayaknya kurang satu orang ya, baru 18, kan kita totalnya 19 ya. Udah kelihatan belum, Bu?
Halo. Udah Iya, ada, ya. Din. Sudah tampil. Ya udah, Din. Kelihatan ya. Ya, sudah nampak, Mbak? Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tax planning atau perencanaan pajak. Perkenalkan, saya Dina Karmila. Saya Irma Fadila. Saya Siti Nurbaiti. Kita mulai. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak juga merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak atau tax saving dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Syarat-syarat perencanaan pajak adalah yang pertama itu tidak melanggar ketentuan perpajakan, dapat diterima secara bisnis, dan bukti pendukungnya memadai. Di sini ada strategi umum dalam perencanaan pajak. Terdapat 5 strategi. Yang pertama itu tax saving, tax evasion, yang ketiga tax avoidance, keempat menunda pembayaran kewajiban pajak, yang kelima mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Nah, di sini ada sub-sub materi dari tax planning pajak. Yang nanti kita bahas itu yang pertama tentang urgensi perencanaan bagi perusahaan. Submateri yang kedua itu hubungan perencanaan pajak dan level manajemen di perusahaan. Yang ketiga, membuat perencanaan pajak secara komprehensif. Dan yang keempat, hubungan tax planning, creative accounting, dan legal planning, serta aggressive tax planning. Submateri yang pertama dapat dijelaskan oleh Saudari Irma. Urgensi perencanaan bagi perusahaan. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara penyampaiannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak. Lalu, alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. Tujuannya menjadi jelas dan terarah. 2, semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama. 3, menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang. 4, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. 5, perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan. Tuh nggak kelihatan. 6, perencanaan juga membantu untuk mengurangi resiko. Lalu ada hubungan perencanaan pajak dan level manajemen di perusahaan. Perencanaan dan manajemen pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak, karena dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini,
Perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan, tax implementation, dan pengendalian pajak. Apa yang nggak kelihatan nih? Belum, Din. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak, tax planning adalah untuk meminimasi kewajiban pajak. Lalu ada Selanjutnya, membuat Oh ya. perencanaan pajak secara komprehensif. Perencanaan menurut AB tahun 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Ahli teori perencanaan publik mengemukakan beberapa proses perencanaan. Rihatnolo dan Dwijowijoto 1996 sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan teknokrat. Yang kedua, perencanaan partisipatif. Yang ketiga, perencanaan top-down. Dan yang keempat, perencanaan bottom-up. Hubungan tax planning, creative accounting, dan legal planning, serta aggressive tax planning. Yang pertama itu tax planning. Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan beban karena mengurangi laba yang menjadi penghasilan bagi pemilik modal. Oleh karena itu, selalu ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya itu tax aggressiveness dilakukan dari yang benar-benar ilegal sampai dalam gray area. Dalam melakukan tax agresif, perusahaan akan memperhatikan batasan tertentu. Batasan ini merupakan kondisi di mana persentase kemungkinan dilakukannya audit oleh pihak otoritas pajak. Selanjutnya, tax planning dan creative accounting. Dalam membentuk sebuah perusahaan yang sehat, para pelaku perusahaan harus mengerti dan memahami dasar-dasar manajemen yang dalam hal ini adalah paham dalam hal pengaturan. Selanjutnya, keuangan perusahaan, legal planning, dan aggressive tax planning. Strategi pengurangan pajak ada yang dilakukan secara legal dan ilegal. Yang dimaksud pengurangan pajak secara legal adalah antara lain melakukan transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak bisa dikurangkan, memilih kegiatan usaha yang tarif pajaknya rendah, dan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan pajak. Any question? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Kita bagi 2 sesi ya. 1 sesi 5 soal atau 5 pertanyaan dulu, baru berikutnya. Silahkan sebutkan nama ya. Secara langsung apa dipesan, Bu? Langsung aja. Langsung aja, Bu ya. Iya, biar cepat. Nama Angga Yoga. Iya, Mas Anissa, Bu. NIM-nya 17060080. Mm-hmm. Pertanyaannya yaitu, adakah
hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak atau tax planning? Jelaskan dan sebutkan. Oke. Adakah hal yang harus perhatikan ya, apakah ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan? Itu sama ya. Jadi kaitannya dengan tax planning. Nah, kalau misalkan ada bisa disebutkan dan jelaskan. Baik. Berikutnya, Melinda, Bu, Melinda. ya, Mbak Meli. Iya, pertanyaannya, mengapa tax planning dikatakan sebagai evaluasi atas perencanaan pajak? Oke, saya ulangi. Mengapa tax planning Tax planning dikatakan sebagai evaluasi dalam perencanaan pajak? Oke. Berikutnya, Saya Ya, Bu Velia. ya, satu-satu. Siapa dulu? Velia Bu. Velia, Mbak Velia boleh. NIM-nya belakangnya 74 ya Bu. Iya. Ini kan tadi di slide ada strategi umum perencanaan pajak. Itu ada 5. Nah selain itu ada lagi nggak sih strategi yang biasa dipakai, yang digunakan oleh perusahaan? Oke. Selain 5 strategi yang sudah dipaparkan tadi di presentasi, ada nggak sih strategi lain selain yang ada di situ? Nah, bisa dijelaskan. Ini strategi tax planning ya, perencanaan pajak. Berikutnya, Saya Bu ya. Firma Bu. Iya, Miyati Bu. Hati Bu. Iya, Bu. Firma Bu. boleh Mbak Wiwit dulu. Ya. Nama saya Wiwit Sartianingrum. Ingin bertanya, ada nggak sih undang-undang yang terkait dalam tax planning? Sama siapa? Oke, ada nggak sih dasar hukumnya? Jadi tax planning ini memiliki dasar hukum atau tidak? Misalkan ada, sebutkan undang-undang apa, pasal berapa. Mungkin kalau sudah ada ayatnya, boleh dijelaskan ayatnya berapa. Jadi undang-undang yang mengatur tentang tax planning ya. Baik, berikutnya Mbak Widya. Ayo Bu. Yuk. Tax planning mempunyai jenis-jenis, jika ada, tolong disebutkan. Yang saya baca ada 2 jenis tax planning. Nah, tolong dijelaskan tax planningnya itu apa aja. 2 jenis itu apa tuh Mbak? 2 jenis itu ada national tax planning, satu lagi ada international tax planning. Oke, ini maksudnya minta dijelasin dari 2 jenis itu? Ya, yang saya dapat kan 2 Bu. Boleh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, jadi yang dikupas sebelumnya ada 2 jenis nih ya, kategori tax planning nasional dengan tax planning internasional, lingkupnya multinasional. Nah, bisa dijelaskan dari 2 ini atau adakah selain 2 ini pengkategorian dari jenis-jenis tax planning? Oke, cukup ya 5 dulu. Nah, iya. Sini, Mbak. Oke, sambil menunggu tim penyaji bertanya ya, menjawab ya. Mungkin bisa dijawab dulu yang mudah dulu nih dari pertanyaan Mas Angga, Mbak Melinda, Mbak Velia, Mbak Wiwit sama Mbak Widya yang sekiranya mudah dulu boleh dijawab, tidak harus urut. Ya. Atau mungkin teman-teman yang lain nanti bisa membantu menambah juga boleh ya, tidak harus penyaji tapi peserta juga boleh ya.
Ibu, saya mau jawab pertanyaannya Wiwit. Bu, Ya, saya mau jawab pertanyaannya Wiwit. ya, silakan Mbak. Tadi pertanyaan Wiwit kan ada nggak sih undang-undang dalam tax planning ya? Iya. Undang itu ada. Nah, undang-undang yang terkait pada tax planning itu, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Udah Bu, ada tiga Tiga aja. undang-undang. Iya. Tiga aja. Kalau tadi yang disebutkan itu kan dia undang-undang masternya ya atau induk undang-undangnya ya. Padahal tax planning sendiri itu kan dia merangkul semua pajak ya. Jadi baik baik PPH pasal 21 dia ada tax planningnya, PPH pasal 22 dia ada tax planningnya, pasal 23 dan seterusnya juga ada tax planningnya. Nah kalau ditanya undang-undang spesifiknya berkaitan dengan PPH pasal 21 tax planningnya dasarnya ini, 22 tax planningnya dasarnya ini, jadi banyak ya harusnya ya, tapi tetap kita merujuk pada yang tadi pasal nomor Undang-Undang nomor 36 ya tahun 2000 berapa tadi Mbak? Bisa di unmute dulu suaranya. Nah, saya lupa. Coba ulangi. Tadi ada berapa tadi undang-undangnya? 3 ya? 3. Ada 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Itu yang biasa teman-teman pakai untuk KUP. Terus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH dan peraturan pelaksanaannya. Itu baru PPH-nya. Nah, kalau PPN-nya ada nggak tax planning-nya? Ada juga. Kemudian biaya materai, ada nggak tax planning-nya? Ada juga. Jadi banyak ya teman-teman sebenarnya ya. Jadi semua yang berkaitan dengan pajak itu memang merujuknya ke undang-undang induk juga. Nah, di dalamnya sudah tercover tax planning juga, karena tax planning juga bagian dari manajemen pajak. Nah, kalau ditanya undang-undangnya, berarti kita bisa merujuk ke undang-undang induk juga boleh. Atau lebih spesifik, misalkan, Bu, kalau di tax planning PPH pasal 21 ya berarti kita masuknya ke undang-undang PPH, pasalnya pasal 21 ayat sekian, ada sekian ayat. Nah, itu ada sekup atau pokok bahasa yang membahas tentang tax planning-nya ada di situ. Tapi yang penting kita induknya dulu tahu ya. KUHP atau KUP itu tadi tahun 2007 nomor 28 tahun 2007. Kemudian yang kalau khusus untuk PPH ya semua PPH berarti dia masuk ke 36 tahun 2008 ya. Kalau yang lainnya berarti ya kita masuk ke berikutnya gitu, tergantung. Tapi yang penting naungannya di KUP ya. Yang tahun 2007 tadi, nomor 28 tahun 2007. Itu yang penting, itu master induknya di situ. Kalau mau dikupas lagi ya kita mau spesifik lebih ke ya tergantung PPH-nya PPH apa atau mungkin PPN. Ya, misalnya kita mau bahas nih tentang PPH pasal 22 Bu tentang ekspor impor. Nah, berarti kita langsung masuk ke undang-undang PPH-nya pasalnya pasal berapa? Ya pasal 22 itu tadi. Nanti ada jelasan ayat-ayatnya, nah di situ ada teks nya di dalam. Nah, gitu ya. Jadi skupnya kita merujuk kepada peraturan induk atau undang-undang induk dulu, baru ke detail ayatnya.
Nah, itu tambahan dari saya. Oke, makasih Mbak. Terus berikutnya. Pertanyaan Mbak Wiwit sudah. Lanjut. Ibu, saya mau jawab pertanyaan dari Melinda. Iya, Mbak Irma. Ya, jadi mengapa tax planning dikatakan sebagai evaluasi atas perencanaan pajak? Karena merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas sebagai alternatif perencanaan. Gitu, Bu. Ya, itu juga boleh. Teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang tax planning itu kan berasal dari dua kata, tax dan planning. Tax itu pajak, planning itu perencanaan. Bedanya apa tax planning dengan perencanaan pajak? Sama. Nah, kalau ditanya mengapa tax planning dikatakan sebagai evaluasi perencanaan pajak, dari kata-katanya kan sudah sama ya. Dari kata-kata sudah sama. Tax planning dengan perencanaan pajak itu sama ya. Jadi teman-teman jangan bingung bedanya apa perencanaan pajak, bedanya apa tax planning itu sama. Dua-duanya kalimatnya sama. Nah, kalau dari jawaban dari Mbak Irma tadi juga betul ya. Karena gini, kenapa sih baik orang pribadi WP pribadi maupun badan dia menggunakan tax planning? Ya tujuannya sebenarnya cuma satu, untuk meminimalisir ya. Jadi supaya kewajiban perpajakannya dia dibayar serendah mungkin, tetapi masih dalam skup legal. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi saya ambil yang dipaparkan saja. Tadi ada beberapa 5 cara kalau nggak salah. Ada yang namanya tax saving yang kemarin pernah ditanyakan. Kemudian ada yang namanya penundaan pajak. Nah, ditunda tapi bukan berarti nggak dibayar tapi ditunda cuma berapa bulan atau mungkin ditunda dikompensasi di periode berikutnya, tapi nggak semua pajak biasanya. Jadi beberapa biar nggak kelihatan angkanya jomplang banget tiap periode. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin dengan tadi melakukan apa? Apalagi kredit pajak. Nah, itu juga bagian dari perencanaan pajak. Intinya cuma satu, supaya bayar pajaknya itu dia tidak terlalu besar ya. Dengan trik-trik, saya kreditin pajak aja deh biar bisa mengurangi pengurangan pajak dan seterusnya. Nah, yang 5 tadi itu memang bagian dari strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka tax planning. Kalau dibilang mengapa tax planning dikatakan sebagai evaluasi perencanaan pajak, ya betul ya. Karena tax planning sendiri kan sudah bagian dari tindak lanjut atau solusi ya. Solusi kaitannya dengan perpajakan yang akan dikelola oleh si perusahaan atau maupun kalau dia WP badan ya ataupun orang pribadi. Ya betul sebagai evaluasi ya. Karena ya itu tadi kalau kita nggak ada tax planning ya sudah mengikuti peraturannya secara umum segini, ya udah kita nggak ada trik-trik supaya ya udah biar misalkan bayarnya sekian miliar ya sudah kita bayar tanpa ada tip, tanpa ada planning. Kan kita tahu kemarin kita sudah pernah membahas tentang manajemen ya, ada POAC di situ. Bagaimana kalau kita bahas badan, ada visi misi, ada nilai-nilai perusahaan, kemudian ada perencanaannya. Nah, tax planning di situ masuk di tingkat planning perencanaan yang P-nya itu. Nah, kan masuk di situ. Nah, itu sebagai langkah suatu instansi atau wajib pajak ya, dalam hal ini pajak badan, saya katakan badan, supaya apa? Meminimalisir biaya yang dikeluarkan itu ya
atau pajak yang dibayarkan ke kas negara itu bisa lebih kecil karena kan dia tidak hanya membayar kewajiban pajak, dia juga harus membayar kewajiban dividen terhadap investornya, dia juga harus membayar biaya-biaya operasional, belum lagi dia bayar manakala dia memiliki utang ke pihak lain. Jadi biayanya kan totalnya banyak. Nah, salah satu triknya perusahaan untuk meminimalisir biaya yaitu tadi dengan menggunakan tax planning. Makanya dia dianggap sebagai evaluasi dalam perencanaan pajak. Tuh. Ada yang mau nambah boleh, silakan. Kira-kira bagaimana Mbak Melinda? Iya Bu, cukup dimengerti. Ya, Makasih Bu. Yuk. Makasih Irma. Ya. Terima kasih Ibu. Yuk, terus lanjut ke berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angga. Ya Mbak Dina. Mau jawab pertanyaan Angga Bu. Yuk, agak dikedein volumenya. Tadi kan pertanyaannya, adakah hal-hal yang mesti diperhatiin dalam perencanaan pajak? Atau syarat-syarat perencanaan pajak itu ada apa enggak gitu kan? Tadi di slide pertama itu ada syarat-syarat perencanaan pajak, ada 3. Nah, bisa dibuka dulu Mbak, jadi Mbak menjelaskan ada slide-nya tuh enak gitu. Bisa dibuka slide-nya. Jadi yang lain bisa mengikuti ya. Kelihatan Bu? Ya Mbak. Di situ kan di perencanaan pajak di poin keempat ada syarat-syarat perencanaan pajak. Ada 3 syaratnya. Yang pertama itu tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi kayak ada suatu perencanaan pajak yang dia ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan dari wajib pajak. Wajib pajak merupakan ini akan jadi resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. Jadi kalau ada wajib pajak yang berencana untuk melanggar dari ketentuan perpajakan itu, ini bisa mengancam keberhasilan tax planning tersebut. Kemudian dapat diterima secara bisnis. Dari segi bisnis, perencanaan ini masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh dari perusahaan. Maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal memperlemah perencanaan itu tersendiri. Kemudian yang ketiga, adanya bukti-bukti pendukung yang memadai. Perencanaan pajak harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan bukti-bukti pendukung yang memadai. Contoh bukti pendukung yang memadai itu kayak faktur atau perjanjian tertulis. Kemudian juga ada harus mengerti tentang peraturan perpajakan atau aturan pajak yang terkait. Itu Bu. Oke, jawabannya betul ya. Betul jawabannya. Jadi ada beberapa syarat ya yang tadi sudah disampaikan. Jangan di ini dulu Mbak. Jangan ditutup dulu. Coba buka dulu, belum selesai. Nah, oke. Mas Angga, mana nih Mas Angga? Ada Mas Hadir, Angga? Bu. Jaringannya jelek, Bu. Oh, jaringannya jelek ya. Buang aja Mas, kalau jaringannya jelek ganti yang baru. Oke. Mas Angga, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya sama Mbak Dina bahwa apakah adakah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mau memulai tax planning atau melakukan perencanaan pajak? Ya, pertama tidak melanggar, ini boleh jawabannya boleh ya, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi
yang sudah pernah saya sampaikan, tax planning itu boleh ya. Kita melakukan tax avoidance juga boleh. Tetapi kan kita tahu ya kalau tax avoidance itu memang ranahnya masih legal. Tapi jangan sampai kita melakukan tax evasion. Nah, sengaja menggelapkan, tidak mau membayar pajak atau uang prestasi itu jangan. Makanya kita mau membuat tax planning ya. Yang penting tips atau cara-cara kita, langkah-langkah kita nanti ya, mau triknya mau pakai apa, mau kredit pajak, mau penghindaran pajak, tapi semuanya harus langkahnya harus legal dulu gitu loh. Jadi yang dilakukan step by step langkahnya harus dia tidak boleh melanggar ketentuan perpajakan. Jadi harus semuanya legal, baik proses maupun langkah. Kemudian yang kedua dapat diterima secara bisnis. Nah, kalau ini ya, ini lebih kepada merujuk kepada core bisnisnya ya. Biasanya untuk bisnis, contohnya misalkan perusahaannya dia bergerak dalam usaha dagang sama manufaktur ya. Biasanya nanti si Fiskus akan coba membandingkan ya, misalkan perusahaan manufaktur yang sejenis, misalkan perusahaan manufaktur yang A dengan perusahaan manufaktur yang B. Ada setiap perusahaan memiliki kiat-kiat khusus untuk melakukan tax planning ya. Nah, kalau sekiranya di poin 1 dia sudah baik langkah maupun prosesnya dia sudah betul, nanti yang kedua dia akan dengan sendirinya dapat diakses ya, dapat diperizinkan begitu, dapat diterima secara bisnis. Dia biasanya sih gitu. Jadi perusahaan itu si Fiskus akan bisa lebih mudah dia caranya membandingkan, karena kalau dia benar-benar mendalami satu perusahaan manufaktur, padahal kan perusahaan banyak ya, dia nggak akan mungkin sempat ya. Fiskus itu staf karyawan cuman ada berapa kantor pajak ya, padahal WP-nya kan banyak ya, hampir jutaan kan di Indonesia ya. Nah itu dia tidak akan bisa mendalami betul. Makanya dia untuk mempermudah bagaimana dia akan mengcompare perusahaan-perusahaan yang sejenis, misalkan WP Badan ini perusahaan retail misalkan, antara Carrefour dengan Hypermart. Maaf, saya tidak, maksudnya bukan bermaksud untuk menyebut merek, tidak ya, tapi untuk mengcompare. Triknya kurang lebih hampir sama, karena dia perusahaannya sama nih, retail. Paling langkahnya untuk melakukan tax planning kalau nggak di sini, dia akan mencoba dikreditin pajak, atau mungkin dia akan menunda pajak, atau mungkin dia akan menggunakan tax saving atau apa. Nah, biasanya seperti itu untuk mempermudah. Jadi supaya bisa gampang, tapi supaya lebih bisa diterima secara bisnis ya. Kemudian bukti-bukti pendukungnya memadai. Nah, kalau ini pasti, kalau kita menggunakan tax planning ya berarti inputannya dari mana? Ya dari laporan keuangan. Bentuknya apa? Laporan laba rugi sama neraca biasanya yang dipakai. Bu, dia pakai nggak pakai pajak, hanya memakai untuk sebagai sebagai basis penghitungan pajak, pakainya adalah laporan laba rugi dengan neraca, 2 saja. Manakala dirasa pada saat penghitungan kok ada miss, biasanya ada dispute ya, itu baru mereka akan meminta, coba saya mau lihat cash flow-nya, baru akan minta biasanya, tapi jarang sih teman-teman. Selama ini sih WP Badan selalu memberikan cukup laba rugi sama neraca, sudah bisa begitu, sudah bisa membuat SPT dan lain-lain ya. Nah, itu sudah bisa dilaporkan dan sudah diterima dan di ACC selama penghitungannya betul ya, pelaporannya betul. Begitu. Jadi memang harus ada buktinya ya. Kemudian kalau misalkan kalau untuk perusahaan dagang ya kan, dia ada PPN masukan, ada PPN keluaran, itu juga sama, itu harus di-compare. Lawan transaksinya betul tidak ya, kemudian pembuatan faktur pajaknya juga semuanya harus ada, penghitungannya juga harus benar ya. Kalau misalkan ada pembayaran dia pakai DP, pakai down payment, juga harus ada faktur pajaknya berapa persen, 50% atau 70%. Kalau misalkan dia full payment ya harus disertai ada invoice, ada faktur pajak. Jadi semuanya data-data kaitannya dengan perpajakan harus lengkap gitu. Tidak hanya lengkap ya, tapi harus disampaikan, dilaporkan dengan jelas dan benar. Gitu. Jadi bukti pendukung ini jangan sampai hilang nih, ya. Semuanya harus memadai, karena selama 1 terpenuhi, 2 terpenuhi, 3 lebih baik ya.
Kalau 1, 2 tapi nomor 3 tidak terpenuhi, nggak bisa ya kan, apa yang mau dilaporkan, karena kan secara pelaporan administrasi pajak itu larinya ke berkas. Ya, kalau invoice-nya nggak ada, oh ini nggak ada proses penjualan dan pembelian barang, nah buktinya dari mana kalau nggak dari invoice? Nah, invoice nanti masuknya kemana? Larinya ke faktur pajak, ya kan? Nah itu, jadi harus benar-benar lengkap ya bukti-buktinya, gitu. Itu ya, Mas Angga nih ngabur masuk. Oke, iya, silahkan lanjut berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Ya. Tadi pertanyaannya, adakah jenis-jenis dari tax planning? Tadi yang Mbak Widya baca itu kan jenisnya ada 2, yaitu domestic national tax planning sama international tax planning. Kalau domestic national tax planning itu, dia itu hanya memperhatikan undang-undang domestik. Nah, maaf suaranya nggak kedengeran. Kalau dari domestic national tax planning, dia itu hanya memperhatikan undang-undang domestik. Pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax planning tergantung pada transaksi tersebut. Artinya, untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada. Kemudian dari international tax planning. Kalau international tax planning ini, selain dia memperhatikan undang-undang domestik, dia juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak tax treaty dari negara-negara yang terlibat. Gitu, Widya. Nah, Mbak Adina sudah dijelaskan, penjelasannya betul. Kemudian kira-kira ada nggak sih selain penggolongan atau kategori dari tax planning nasional maupun internasional ini, ada nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Atau cukup ini saja? Mana tadi Mbak Dina? Apa hanya 2 saja teman-teman? Kalau dari penggolongan atau dari, sebenarnya nih kalau kita berbicara jenis-jenis tax planning itu saya masih bingung loh sebenarnya. Jenisnya ini jenis strateginya, jenis penggolongan wilayah tax planning, apa lari ke kemana ya, bingung kalau jenis-jenis tax planning. Kayaknya kalau dari kata jenis-jenis tax planning itu lebih kepada strategi tax planning kali ya. Jenis-jenisnya apa sih? Oh, dia melakukan tax saving. Oh, dia melakukan kredit pajak. Dia melakukan penghindaran pajak, tax avoidance. Oh, dia melakukan apa lagi? Nah, itu kayaknya lebih ke strateginya ya kalau kita berbicara jenis. Cuman kalau penggolongan wilayahnya, berdasarkan penggolongan wilayah, betul jawabannya memang tax planning nasional dan internasional. Cuman ada 2 ya. Berarti yang ketiga mix sebenarnya. Memang kalau yang ketiga tuh jarang. Yang nomor 2 sudah cukup mewakili. Jadi betul ya, kalau untuk tax planning nasional ya berarti mengarahnya atau mengacunya pada peraturan domestik atau dalam negeri. Ya berarti perpajakan yang ada di dalam negeri tergantung pajaknya apa dulu ya, karena kan setiap pajak ini pajak itu ada tax planningnya masing-masing. Pajak 25 pun juga ada caranya, kemudian pajak 26 bagaimana caranya juga ada tax planningnya sendiri-sendiri, itu ada, itu secara domestik. Kalau secara internasional ya berarti tidak hanya mengacu kepada nasional saja, tapi dia juga mengacu kepada peraturan atau yurisdiksi negara lain ya.
Karena ya itu tadi, karena kalau tergantung perusahaannya juga sih. Kalau perusahaannya dia core bisnisnya luas ya, dia sampai ke luar negeri, berarti dia harus menggunakan tax planning internasional. Tapi kalau cuma dia di lingkupnya cuma nasional, hanya di dalam negeri di Indonesia saja, misalkan di Kalimantan sama Sumatera bisnisnya, tanah cabangnya mungkin di Irian Jaya sama Kalimantan. Nah, berarti dia nggak perlu untuk tax planning internasional, dia cukup butuh untuk peraturan-peraturan domestik saja, gitu. Kalau untuk perusahaan multinasional, memang betul dia memperhatikan tax planning dalam negeri, dia harus ada kewajiban membayar pajak di dalam negeri, tapi dia juga harus ada kewajiban membayar pajak di luar negeri, sehubungan dengan tradingnya dia, si WP badan tersebut ya. Kalau sudah mengacu keluar, itu adanya sudah ada perjanjian tax treaty atau P3B yang dibilang penghindaran pajak berganda. Supaya apa? Supaya tidak kena pajak double atau double taxation. Tapi imbasnya P3B itu kalau nggak dilihat benar-benar ya, kalau nggak diperhatikan benar-benar baik di dalam negeri maupun luar negeri, takutnya nanti bukannya double taxation, malah justru nggak dikenakan pajak, takutnya di dalam negeri nggak kena pajak, di luar negeri nggak kena pajak, itu juga harus hati-hati ya. Itu. Atau mungkin bisa jadi di dalam negeri sudah dikenakan pajak, di luar negeri juga dikenakan pajak. Nah, kan nggak mau juga kan ya, tergantung transaksinya apa dulu ya. Jadi selama punya perusahaan, punya core bisnis yang bagus, besar gitu kan, multinasional ya harus pintar ya. Harus pintar, harus mengerti, paham betul dengan pajak. Kalau nggak seperti itu susah gitu kan. Karena peraturannya sedikit berbeda ya antara di dalam negeri domestik maupun di luar negeri. Kalau emang sudah jelas misalkan lingkup pajaknya Indonesia dengan Singapura. Oh, Singapura sudah ada nih tax treaty, ya sudah, berarti yang diterapkan untuk membayar pajak di luar negeri menggunakan perjanjian tax treaty gitu. Ya. Jadi begitu. Itu tambahan dari saya ya, Mbak Widya. Mana Mbak Widya? Paham ya, jelas ya Mbak? Iya, baik. Makasih Dina, makasih Ibu. Oke, lanjutnya satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau menjawab? Terakhir dari Mbak Velia ya, yang belum ya. Strategi lain untuk tax planning selain yang 5 tadi tuh. Ada nggak kira-kira yang lain? Karena caranya ya banyak sih sebenarnya teman-teman, ini strategi secara umum ya yang disebutkan, yang dipaparkan oleh penyaji, yang 5 itu adalah strategi secara umum. Tapi kalau mau detail lagi nanti kita akan bahas per pertemuan ya, PPA 21 apa, tax planning-nya, pasal 22 tax planning-nya apa, nanti kita akan bahas di lain kali ya, di next time. Nah, kalau kita kan masih umum nih, manajemen pajak masih umum, memahami tax planning dulu nih temanya di hari ini. Ya, berikutnya, satu lagi. Penyaji silakan. Ada nggak cara lain? Mungkin kalau searching di Google itu kan caranya banyak, tapi mungkin bisa jadi itu bagian dari yang 5 tadi. Nah, ya kan? Oke. Ya, silakan. Atau mungkin teman-teman yang lain boleh, silakan. Mbak Septia mau mencoba membantu? Ya, sambil menunggu penyaji. Ya. Saya absen dulu ya sambil nunggu. Apa Mbak Siti Nurbaiti mau menjawab? Tadi pertanyaan Elsa apa sih Bu? Saya lupa. Oh ya, Mbak Velia tadi menanyakan strategi yang pada saat dipaparkan tadi di PowerPoint itu kan ada 5 ya, strategi tax planning. Nah, selain 5 itu ada nggak strategi lain? Tuh. Kalau ada bisa dijelaskan.
Kalau kita melihat di internet atau di Google kan banyak banget tuh cara-caranya. Nah, oke. Ada, Bu. Oh iya, silakan kalau mau dijawab. Selain dulu. Selain strategi umum perencanaan pajak itu ada strategi MAPS. Strategi MAPS ini dapat diibaratkan seperti peta perjalanan bagi para pemudik atau peta sebuah objek wisata. Peta strategi juga memiliki fungsi sama dengan kedua peta tersebut. Fungsi pertama, peta perjalanan adalah sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan apabila seseorang atau sekelompok orang akan bepergian ke suatu tempat melintasi daerah yang belum dikenal. Resikonya itu adalah tersesat. Nah, peta perjalanan yang jelas dan benar akan memberikan informasi arah dan jalan untuk menuju tujuan atau bahkan kembali ke titik pemberangkatan. Fungsi kedua peta perjalanan itu sebagai dokumentasi perjalanan. Peta perjalanan yang lengkap akan membantu pendokumentasian berbagai hal di kanan dan kiri rute, sekaligus dapat dijadikan sebagian penanda tempat atau benda-benda penting yang bisa dikunjungi kembali. Fungsi ketiga peta perjalanan itu adalah sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman peta perjalanan, membuat peta daerah atau wilayah tertentu akan lebih mudah dan hal itu akan dapat membantu masyarakat untuk mengenal lingkungannya. Sebagai bahan pembuatan jalur evakuasi jika terjadi gempa, informasi tempat-tempat terpenting, berbahaya, dan daerah aman di sebuah wilayah. Itu yang strategi MAPS-nya, Bu. Iya. Oke, itu jadi mencoba memetakan terlebih dahulu ya. Iya. Strategi map. Terus selain itu ada lagi, itu juga boleh yaitu pada saat permulaan awal ya. Jadi kita harus petakan kira-kira apa sih yang mau kita lakukan text planning nih di PPH bagian mana gitu kan, PP-nya apa. Nah, terus kita memiliki sumber daya apa. Nah, dimaksimalkan di situ. Tapi biasanya berdasarkan kasus ya sih teman-teman ya. Kalau di perusahaan itu bagaimana sih supaya bayar pajaknya rendah? Ya coba kita kreditkan nih PPN ini misalkan ya. Jadi PPN ini jangan dimasuk atau enggak dikredit. Jadi dikreditkan itu berarti dimasukkan ke pelaporan utama ya, dimasukkan supaya apa, dia bisa untuk mengurangi. Itu kalau misalkan dari segi PPN. Jadi kita coba memetakan dulu, kita atur dulu gitu kan desainnya apa saja berkaitan dengan sumber daya yang kita punya ya. Itu kita coba petakan dengan melalui strategi map. Terus berikutnya ada lagi mungkin Mbak? Oke. Teman-teman juga bisa menggunakan BSC ya, Balance Scorecard. Jadi strategi perpajakan ya, tax planning juga bisa melalui BSC ya. Tahu ada berapa perspektif BSC? Ada yang masih ingat? Kita ada dari sisi keuangan ya, kemudian pembelajaran dan proses bertumbuh, internal ya, dan seterusnya. Nah, dilihat dari situ ya. Jadi misalkan dari perspektif keuangan, berarti dari sisi akuntansinya dilakukan yang namanya, kalau di akuntansi itu kan namanya kayak model perekayasaan laporan keuangan, tapi bukan dimanipulasi, tidak ya. Jadi diatur metode persediaannya supaya labanya rendah. Ya sudah kita pakai LIFO. Tapi LIFO udah nggak boleh secara pajak. Paling mantap bolehnya adalah average sama FIFO. Ya udah kita pakai FIFO.
jangan FIFO, average ya. Kalau FIFO itu kan cenderung labanya tinggi, bayar pajaknya justru malah tinggi kan, kebalikannya jangan. Nah, udah kita pakai average aja nih. Terus apalagi trik-trik yang lain? Kita pakainya saldo untuk penyusutan, kita pakainya saldo menurun atau mau garis lurus. Nah, itu juga bagian dari trik-trik dari sisi keuangan akuntansi ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan dari proses internal mungkin kaitannya dengan struktur organisasi. Sudahlah stafnya jangan terlalu banyak juga, kalau banyak karyawan otomatis kan kita menggaji karyawan juga lebih besar, kemudian biayanya juga lebih besar dan segala macamnya ya. Jadi diatur dari mode perspektif biayanya juga bisa teman-teman ya. Gitu. Jadi tidak hanya strategi yang tadi, yang 5 tadi itu, tapi juga bisa melalui BSC yang ada di perusahaan atau di manajemen. Nah, dimulai dengan strategi map dulu, kita petakan dulu, kita atur POAC-nya dulu, ya. Apa saja yang mau dilakukan untuk, maksudnya pajak apa saja ya yang mau dilakukan tax planning. Gitu. Jadi banyak. Nanti untuk detailnya per pajak ya, PPh 21, 22 dan seterusnya akan dibahas di tiap pertemuan setelah materi yang hari ini. Jadi supaya lebih jelas. Oh, ternyata kalau di PPh pasal 21 ya, misalkan suami istri. Nah, suami istri itu kalau digabung ya, NPWP-nya digabung, justru dia bayar pajaknya justru lebih rendah daripada yang dipisah. Nah, misalkan NPWP si suami, dia sendiri, ya lapor sendiri otomatis, ya kan, setor sendiri, lapor sendiri. Kemudian NPWP istri, dia juga bekerja, sama-sama bekerja. Nah, dilaporkan sendiri juga, NPWP juga terpisah, tidak terpisah dari si suami ya. Jadi belakangnya kodenya 00, biasanya di digit NPWP-nya, nomor NPWP-nya. Nah, kalau dibayarnya terpisah, itu justru cenderung bayar pajaknya kalau di total teman-teman itu lebih besar. Beda kalau misalkan digabung, itu akan bayar pajaknya lebih kecil. Nah, itu juga bagian dari tax planning. Nah, tax planning PPh 21. Nah, jadi banyak sekali ya, sebenarnya cara-caranya tuh banyak sekali. Nanti kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya? Tadi Mbak siapa? Yang ya Ibu. iya. Makasih Ibu, makasih Ya, Siti. Mbak Ferry ya. Ini azan, biar azan dulu ya.
Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya lagi? Lisa Siapa Rahmawati, Vera Bu. Priani. Firma Lisa. Vera Lisa Wirma, Bu. Oke, boleh Mbak Lisa dulu. Lisa Rahma apa Lisa Solihati? Rahma. Lisa Rahma, ya. Silakan Mbak. Jelaskan perbedaan text planning dengan text saving dan berikan contohnya. Oke, jelaskan perbedaan antara text saving dengan text planning. Oh, bisa disertai dengan contoh supaya lebih jelas. Berikutnya. Vera Priani. Wirma, Bu. Boleh Bu. Mbak Vera Vera dulu. Boleh Mbak Vera dulu. Tadi kan di slide ketiga itu membahas tentang strategi umum dalam tax planning. Salah satunya itu ada tax avoidance atau penghindaran pajak. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih ketentuan negara dalam menangkal skema penghindaran pajak atau tax avoidance? Paham nggak, Bin? Enggak. Jadi bagaimana sih kiat-kiatnya negara ya atau ketentuan negara dalam menghadapi tax avoidance ini? Karena tax avoidance juga merupakan bagian dari strategi perpajakan atau tax planning. Ya. Ya. Kasih, Bu. Yuk, berikutnya. Bu. Mbak Wirma, ya. Ya. Pertanyaannya, untuk mencapai tujuan, manajemen pajak harus menguasai 2 hal. Tolong sebutkan 2 hal tersebut. Apa tuh 2 hal? Dan jelaskan. 2 halnya apa, Mbak? Ya, 2 halnya itu adanya memahami ketentuan dan peraturan pajak sama menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat, Bu. Itu tolong jelaskan. Pembukuan. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi ya, salah-salah pada saat melakukan tax planning. Kalau untuk membuat pembukuan itu kaitannya dengan nomor 3 yang tadi ya, dokumen tadi ya, berkas yang dia harus lengkap. Kemudian yang pertama memahami apa tadi perpajakan ya? Mbak Wirma? Iya, Bu, memahami ketentuan dan peraturan perpajakan, Bu. Ya, jadi ini yang nomor tadi 1 ya, kalau nggak salah. Kan dia tadi arahnya harus supaya kita harus tahu nih ranah yang legal, berarti kan kita harus tahu nih KUHP-nya dulu, tata caranya dulu, ya enggak? Nah, berarti harus memahami ketentuan dan tata cara perpajakannya dulu ya, berkaitan dengan nomor 1 yang tadi. Jadi ini sama, cuman bisa dijelaskan kembali ya sama penyaji 2 hal ini ya, 2 hal pokok ini ya. Dia harus memahami KUHP, kemudian dia harus melakukan pembukuan dengan benar gitu. Ini untuk pertanyaan Mbak Wirma. Ada lagi tidak? Salva, Bu. Mbak Salva dulu boleh. Saya mau tanya yang di slide 7. Di situ ada proses perencanaan menurut Uri Hatnolo dan Dwi Jawijoto. Itu tolong dijelaskan 4 perencanaannya itu, Bu. Soalnya tadi nggak dijelasin di PPT-nya. Oh iya, tadi ada 4 perencanaan ya, menurut Dwi panjang namanya. Nah, itu boleh dijelaskan. Saya juga nggak hafal. Iya. Mbak Septia? Iya, Bu. Yuk. Tadi kan di slide 3 yang bagian strategi umum dalam perencanaan perpajakan itu ada tax evasion sama tax avoidance. Nah, yang membedakan keduanya itu apa sih, Bu? Tax apa, Mbak? Tax avoidance sama? Tax evasion, Bu. Oh, evasion ya. Oh, evasion. Oke. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari tax avoidance dengan tax evasion ya? Karena yang evasionnya tidak masuk dalam strategi pajak, tetapi kalau untuk yang tax avoidance-nya dia masuk dalam strategi pajak. Nah, itu. Oke, cukup ya pertanyaannya sudah pas 10. Ya.
sambil menunggu penyaji ya. Pertanyaannya bagus-bagus ya teman-teman ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kan kita juga harus tahu ya, karena yang sering dibahas di pajak juga kalau nggak tax avoidance ya tax evasion, gitu kan. Tax planning, tax holiday, ya kan, tax saving. Ya udah bahasanya kayak itu terus ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu tax holiday, apa itu tax saving, apa itu tax avoidance, tax evasion, dan seterusnya. Ada namanya juga banyak ya kalau kita di pajak bahasanya. Jangan sampai tertukar. Mana sih yang legal, mana yang nggak legal. Nah, kita harus tahu apa itu creative accounting yang kemarin, ya kan? Apa itu fraudulent, nah, dan seterusnya juga kita harus tahu. Oke. Sambil menunggu penyaji ya. Atau teman-teman yang lain mau membantu menjawab juga boleh, silakan. Kayaknya Mbak Selva lagi ngaca-ngaca nih lihat kamera. Genit, Salva, genit. Lagi nata-nata kerudung gitu loh, kayak orang lagi dandan gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, orang kamera-kameranya dia sendiri kok, ya nggak? Oke. Yuk. Ada Mbak Lisa Rahma, ada Mbak Vera, ada Mbak Wirma, ada Mbak Selva, ada Mbak Septia. Namanya kurang lebih hampir sama ya, Selva, Septia, Vera, Wirma. Lisa Rahma, Lisa Solihati. Ya, sambil menunggu saya absen dulu ya teman-teman. Sebentar. Sebentar, saya buka sinanya dulu. Sina. Waduh. Saya panggil satu-satu aja ya. Ini dia harus buka jendela satu, Chrome satu Mozilla, dia baru bisa di share screen. Tapi kalau sama-sama di Chrome yang sama, dia nggak mau di share screen teman-teman. Saya baru tahu itu. Oke, saya panggil Melinda Agustin. Hadir, Bu. Lisa Rahma. Hadir, Bu. Irma Fadila. Hadir, Bu. Septia. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Nongol. Nggak ada ya? Farhan nggak ada, Bu. Selva Suciani. Hadir, Ibu. Vera Apriani. Hadir, Bu. Wiwit. Hadir, Bu. Lisa Solihati. Hadir, Ibu. Dina Karmila. Hadir, Bu. Rosa Melina Putri. Hadir, Ibu. Wirma. Hadir, Ibu. Siti Nurbaiti. Hadir, Ibu. Siti Nurbaiti hadir. Hadir, Ibu. Riyati. Hadir, Bu. Angga. Hadir, Bu. Demetrius. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Sudah saya input ya, yang nggak masuk Mas Farhan berarti ya. Oke. Tadi cek di sini. Ya. Oke, silakan penyaji Mbak. Atau mungkin teman-teman yang lain mau membantu menjawab, boleh. Yuk. Ini total ada 18. Iya.
Mas Angga mungkin membantu jawab, Mas. Mana nih Mas Angga nih? Waduh, keluar lagi. Jaringannya Mas Angga, error. Mas Angga. Mas Demi mau bantu jawab, boleh. Kami mengamati aja, Bu. Mengamati aja. Oke. Saya bantu jawab satu aja ya dari pertanyaannya. Saya nyari yang mudah aja, yang susah biar penyajinya enggak. Oke, Mbak Septia. Pertanyaannya apa sih bedanya tax avoidance sama tax evasion? Saya nggak tahu, mungkin di kelas ini apa yang di kelas lainnya saya sudah pernah menjelaskan. Saya juga agak lupa sih ya, karena kelasnya banyak. Tax avoidance sama tax evasion itu berbeda, jauh berbeda. Tapi nggak jauh-jauh sih, ya kan? Pertama, kalau tax evasion itu dia memang sudah ilegal ya, tapi kalau tax avoidance itu masih legal. Kalau kita melihat dari substansi atau definisinya sendiri, kalau tax evasion itu dia sengaja, jadi ada statement sengaja ya teman-teman, sengaja menggelapkan pajak, tidak mau membayar pajak, jelas ya itu. Nah itu berarti dia sudah ilegal. Nah tapi kalau tax avoidance dia sengaja menghindar, masih ada sengaja menghindar, tapi dia tetap bayar pajak. Nah, itu tax avoidance. Tapi dia tetap masih ranahnya masih, karena dia sudah bayar, meskipun dia coba berkelip gitu ya, tapi tetap dia ujung-ujungnya nanti kalau ini tetap dia bayar gitu loh. Itu tax avoidance. Jadi dia masih legal, masih diperbolehkan. Makanya kenapa tax avoidance ini masuk dalam strategi tax planning. Nah, karena dia lingkupnya legal, masih diperbolehkan. Nah, caranya bagaimana Bu tax avoidance ini? Ya mungkin dia mencoba kayak contohnya ya yang sudah ada di lapangan. Dia coba membawa dana atau dia mengalihkan ke negara luar ya. Tapi kalau emang dia ada kewajiban, tapi biasanya sih yang orang-orang atau WP yang menggunakan tax avoidance ini dia tahu kok dia harus bayar pajaknya berapa, angkanya namanya berapa, dia harus tahu. Tapi kalau dia kadang sengaja nih nggak dibayar dulu, ditunda lah. Contoh yang mudah ditunda aja deh, nggak usah yang susah. Jadi saya kasih contoh, misalkan si WP ini dia menunda nggak bayar pajak. Ditunda dulu, ditunda. Bayarnya untuk periode ini dia bayar pajak setengahnya dulu dia bayar ke depan. Kan nggak boleh ya sebenarnya ya, aturannya kan nggak boleh. Ya kalau dibayar pajak ya harus 100% gitu kan. Nah, dia sengaja nih nggak dibayar dulu 100%, misalkan dia bayar dulu 80%. Sisanya nih, nanti kan tapi nanti pas saat melapor, dia tetap ketahuan nih. Oh bahwa si ini dia kurang bayar ya statusnya ya, kurang bayar sekian. Nah, dia nggak bayar dulu nih. Tapi dia tahu celahnya pajak. Nah, dia boleh nggak bayar atau belum bayar pajak sebelum keluarnya surat ya. Sebelum keluarnya surat atau SKB, surat ketetapan pajak. Selama SKB-nya belum keluar, dia masih boleh merevisi dan segala macamnya, teman-teman. Nah, ini yang dilakukan si WP ini. Nah, saya ngindar dulu pajak deh, nggak saya bayar dulu full, misalkan. Nah, yang penting kan, tapi kalau misalkan SKB-nya sudah keluar dari DJP atau Fiskus, nah itu udah kiamat, tandanya dia udah harus diperiksa segala macam. Nah, itu ribet lagi kan. Nah, makanya dia tahu nih, waktunya kan dia timernya tahu ya, deadline-nya dia tahu. Nah, makanya dia sengaja nih menggunakan tax avoidance. Ini contoh halnya contoh. Tapi kalau contoh transaksi yang lain banyak ya, teman-teman ya. Atau mungkin dari sisi pembayaran denda misalkan. Nah, dia kena denda tapi belum dia bayar. Dia baru bayar pokoknya saja. Dia baru bayar PP yang utangnya saja. Dendanya belum dia bayar, sengaja. Nah, itu juga dia sengaja, tapi nanti pada saat dia ditagih dia akan bayar begitu loh. Itu namanya tax avoidance. Ya, jadi masih diperbolehkan karena dia tahu, biasanya orang-orang yang melakukan tax avoidance dia tahu pajak biasanya, paham dengan celah-celahnya pajak. Nah, tapi kalau untuk tax evasion sendiri, evasion ini
sudah ya dia bawa uang dananya ke negara luar, ke negara tax haven ya, negara-negara yang bebas pajak, dibawa ke Brasil misalkan. Nah, terus dia buat mendirikan anak ya atau cabang di negara luar yang bayar pajaknya rendah atau tidak bayar pajak sama sekali ya, supaya nggak mau bayar pajak ya sudah, emang nggak mau bayar pajak ya dia akan melakukan trik-trik ilegal gitu loh. Langkahnya juga pasti ilegal, prosesnya juga pasti ilegal. Atau mungkin dia melakukan transfer pricing. Nah, itu juga. Tapi transfer pricing yang ilegal ya, karena transfer pricing itu kan ada dua ya pro kontranya. Ada yang legal sama yang ilegal. Nah, jadi jelas sekali bahwa untuk tax evasion ini memang dia ranahnya sudah ilegal, tapi kalau tax avoidance ini dia masih legal, masih diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. Gitu untuk Mbak Septi ya. Jelas ya, jadi ya teman-teman ya, jangan sampai ketukar nih. Ya, ntar ketukar lagi soalnya, jawabannya suka ketukar. Kadang kalau ujian pada saat kuliah sih benar, pada saat ujian ketukar tuh. Sering kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai salah. Avoidance yang diperbolehkan, evasion yang tidak boleh. Nanti kalau misalkan teman-teman kuliah lagi di S2 ya, ambil konsentrasi perpajakan, nanti akan dibahas lagi tuh. Nah, ya, jadi jangan sampai lupa. Oke, itu untuk tambahan dari saya. Oke, sisanya mungkin mau dijawab penyaji, silakan. Ibu, saya mau jawab pertanyaannya Lisa Rahmawati. Oh, oke, Mbak. Boleh. Tadi kan pertanyaannya Lisa, jelaskan perbedaan tax planning dengan tax saving dan berikan contohnya. Tax saving ini merupakan bagian dari tax planning itu sendiri. Nah, untuk tax saving itu lebih condong kepada upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan tarif yang lebih rendah. Nah, di sini ditekankan alternatif yang dikemukakan agar dalam alternatif ini kita menteknisi untuk pembayaran pajak yang lebih rendah, yang lebih ringan. Sedangkan tax planning ini dilihat dari sisi globalnya tax saving. Dengan kata lain, tax saving merupakan bagian dari tax planning, dan tax planning merupakan bagian dari tax management. Contohnya itu, pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Contohnya. Ya. Jawabannya betul, ya jawabannya betul. Dari penjelasan tadi bahwa apa sih bedanya tax saving dengan tax planning, Bu? Bahwa betul jawabannya, bahwa tax saving ini adalah bagian dari tax planning ya, dan tax planning ini merupakan bagian dari tax management. Itu jawabannya betul-betul. Nah, sekarang contohnya bagaimana ya? Tadi dicontohkan adalah pemberian natura. Jadi ini ceritanya kita perusahaan WP Badan ya, dia punya karyawan sekian ribu orang misalkan. Nah, ada beberapa kita kalau ngebahas tentang akuntansi pajak ya, ada mata kuliah kan akuntansi pajak. Nah, soal deductible sama non deductible ya, biaya yang boleh dikurangkan sama pajak sama yang biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, teman-teman juga harus apa tuh jenis-jenisnya ya. Nanti kalau ada koreksi positif, koreksi negatif. Nah, itu harus apa akun-akunnya. Nah, diberikan contoh sama Mbak Siti Nurbaiti adalah natura. Nah, natura itu teman-teman, natura itu kan masuk dalam biaya tidak boleh dikurangkan atau non deductible ya. Berarti dia tidak boleh nih dibiayakan sama si perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Nah, supaya pemberian natura ini dia bisa dibiayakan, caranya bagaimana? Mungkin bisa dengan memberikan modal kenikmatan berupa kupon makan siang. Nah, itu bisa daripada memberikan dalam bentuk uang ya. Itu nggak boleh justru. Nah, supaya biar bisa dibiayakan ya dia diberikan natura modal kenikmatan. Jadi
dikasih kupon makan siang, atau mungkin diberikan fasilitas. Nah, fasilitas misalkan karyawan nanti akhir tahun outbound gitu ya, outbound kemana ya, atau jalan-jalan kemana. Nah, itu juga bisa sebagai bentuk natura. Jadi nggak langsung perusahaan memberikan uang fisik, tunjangannya dikasih uang sekian. Salah satu bentuk tunjangan karyawan, tidak, tapi dia diberikan suatu kenikmatan seperti natura itu tadi. Jadi jalan-jalan mungkin ya, jalan-jalan outbound atau diberikan kupon makan siang. Nah, itu supaya apa? Supaya si perusahaan itu bisa membiayakannya. Kalau misalkan konteksnya dia tidak bisa dibiayakan, kan otomatis tidak bisa mengurangi pajak yang dibayarkan, nanti akan lebih besar gitu loh. Ya, tapi ya itu bagian dari contoh tadi ya, tax saving ya, tax saving sama tax planning. Tapi ada cara-caranya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kupas lagi kalau kita membahas di PPH ya, di PPH badan. Nah, ada. Nanti kita kupas tentang deductible sama non deductible expense. Nah, jadi ada biaya yang boleh dikurangkan sama biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, itu. Jadi atau enggak gini, teman-teman. Nah, WP badan ini dia memberikan tunjangan nih, tunjangan karyawan ya. Tunjangan yang bisa dikurangkan sama yang tidak dikurangkan. Nah, itu juga bisa nanti ada caranya, nanti ada triknya lagi, juga bagian dari tax planning ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman contohnya. Tapi yang tadi dicontohkan sama Mbak Siti Nurbaiti adalah natura. Nah, natura ini juga bisa mengefisienkan pajak ya, karena dia sifatnya bentuk kenikmatan. Natura itu kenikmatan dari karyawan. Jadi tidak langsung berupa duit. Kalau berupa duit kan tidak boleh, sama pajak itu tidak boleh. Nah, makanya dia diberikan dalam bentuk kenikmatan, natura. Begitu. Berikutnya. Makasih, Bu. Yuk. Makasih, Siti. Berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana ketentuan negara Indonesia dalam menangkal skema penghindaran pajak atau tax avoidance? Ada aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak atau tax avoidance yang dibuat oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Yang pertama itu kebijakan anti tin capitalization. Tin capitalization. Ya. Ketentuan ini merupakan upaya pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian kebijakan yang kedua itu ada Consolidate Foreign Corporation atau CFC Rules. Ketentuan ini tertuang pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen atau wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek, paling rendah itu 50% tarifnya. Yang ketiga ada transfer pricing. Ketentuan ini diatur pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Pada pasal ini mengatur tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Dan yang keempat ada anti-treaty shopping. Ketentuan ini diatur pada Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor PER 25 Perpajakan tahun 2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Kemudian yang kelima ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
pada nomor diatur pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 32 Peraturan Tahun 2011 yang mengatur tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Gitu, Bu. Suaranya hilang-hilang, Mbak. Udah, Bu. Udah ya? Oke. Ya. Sampai 5. Sampai 5 pertanyaannya Mbak Vera. Bagaimana sih kiat-kiat atau tipsnya negara untuk menghadapi orang-orang atau wajib pajak yang melakukan tax avoidance? Jadi sengaja dia tidak mau membayar pajak, sengaja menghindar, tapi nanti ujungnya dia tetap dia bayar. Nah, caranya tadi ada 5 ya, ada tingkat capitalization, ada CFC, dan seterusnya. Nah, itu juga betul ya teman-teman ya. Jadi, yang tadi saya sudah tegaskan di awal. Jadi, tax planning itu sebenarnya caranya banyak sekali ya. Transfer pricing itu juga tax planning loh teman-teman ya. Kemudian, salah satu mengikuti P3B itu juga sebenarnya tax planning juga ya. Nah, makanya bagaimana sih cara kita untuk membayar pajak itu serendah mungkin? Banyak sekali caranya. Tapi ya itu tadi tax planning. Tax planning bagian dari tax management. Nah, selama manajemen dia paham pajak betul, dia akan lebih mudah mencari. Tadi juga ada salah satunya adalah membesarkan pinjaman. Nah, itu juga bagian dari agresif tax planning ya. Kalau di negara Uni Eropa itu ada caranya ya, agresif tax planning ada lagi nih sub-subnya, dia dengan cara nih meminjam tapi pinjamannya itu dari anak cabangnya sendiri. Jadi pinjamannya dibesarin, tapi anak cabang bukan punya perusahaan lain, tidak. Nah, anak cabangnya di negara yang bebas pajak. Nah, kalau pinjamannya besar, otomatis laba kecil, betul. Nah, laba kecil, pajak kecil. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian juga ada yang namanya struktur pinjaman hibrid ya. Ada entitas hibrid, ada pinjaman tanpa bunga, ada struktur kotak paten, haki dan seterusnya. Ini ada di buku ya, halaman 172. Nah, itu juga bagian dari tax planning. Nah, cara-caranya nggak cuma di negara domestik, tapi negara luar juga banyak ya. Tadi yang sudah buka sudah betul ya jawabannya itu. Jadi kalau di Indonesia, untuk Indonesia sendiri ya, ini untuk tingkat capitalization sudah diadopsi ya. Kayaknya hampir 5-5-nya deh teman-teman ya, sudah pernah dipakai juga. Tapi ini lingkupnya nggak cuma domestik ya, ini sudah masuk ke tax planning internasional yang tadi. Gitu. Jadi Indonesia juga dia kerjasama dengan luar negeri untuk P3B. Kemudian dia juga menerapkan CFC juga, tapi nggak semuanya dipakai, tidak. Kalau tingkat capitalization ini sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi dibesarkan pinjamannya. Padahal ini pinjaman ke anak cabang. Nah, anak cabangnya di negara yang bebas pajak. Nah, nanti bunga bertambah, ya betul memang ya. Jadi trik-triknya caranya memang seperti itu. Indonesia juga sudah memakai ini ya. Tapi ini bukan domestik juga. Kalau sudah 5 ini, dia masuknya sudah multinasional tax planning-nya ya. Karena di domestik nggak ada ini karena transfer pricing sudah lintas negara, CFC juga ya. Perizinan saja juga sama. Jadi dia sudah masuk ke tax planning internasional. Betul. Jadi kiat-kiatnya sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak, cuman ya tergantung dari kedaulatan atau yurisdiksi negara itu sendiri. Tapi sih kalau memang pada dasarnya kalau wajib pajak itu dia ingkar, dia akan ditagih. Udah gitu aja sih, simple sebenarnya. Kalau udah ketahuan track record-nya dia pajak sekian gitu kan, angkanya sekian berdasarkan transaksi ini. Dia ada lawan transaksinya biasanya. Kalau lawan transaksinya dia melapor, dia pasti udah ketahuan kamu nggak lapor ya, bukti potong misalkan seperti itu di pasal PPh pasal 23. Nah, karena udah ketahuan lawan satunya melapor, lawan berikutnya tidak melapor. Maksudnya pihak
yang jual sama yang beli, kan? Ya, yang pihak jual dia melapor, tapi pihak membeli tidak melapor. Nah, itu kan mesti ketahuan dari pihak sisi Fiskus. Nah, jadi mudah sekali untuk perpajakan itu melihat wajib pajaknya ya. Bisa dilihat dari mana, Bu? Kalau kita mungkin bisa dilihat dari mutasi rekening yang kita punya. Pasti teman-teman punya rekeningnya kan, rekening di bank. Itu juga kerekod sama pajak. Nah, jadi jangan salah. Kartu kredit juga. Kalau misalkan teman-teman jualan online, yang nanti penghasilnya sekian, kan kerekod sama sistem. Nah, itu DJP juga bisa melihat tuh teman-teman, jangan salah ya. Kemudian kita di Indonesia juga sudah menerapkan transparansi perpajakan. Jadi semua bank itu open ke pajak. Nah, pajak minta ini misalkan langsung dikasih sama bank. Karena kan datanya data secret nggak boleh ya. Selama itu berkaitan dengan peradilan atau ketentuan pajak, bank akan ngasih. Nah, ada transparansi data di situ. Tapi untuk orang-orang tertentu saja, misalnya untuk kepentingan tertentu saja. Jadi mudah sekali ya untuk di JP. Kalau dia merasa WP-nya kurang bayar, dia akan menagih. Gitu. Tuh. Itu tambahan dari saya ya untuk pertanyaannya Mbak Vera. Berikutnya. Makasih Dina, makasih Bu. Dua lagi. Ibu, saya mau jawab pertanyaan dari Wirma. Ya, silakan. Ya, tadi untuk mencapai tujuan manajemen pajak harus mengetahui dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan. Jadi satu itu memahami ketentuan dan peraturan perpajakan, yaitu dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kredit modal kerja, surat keputusan, dan surat edaran Dirjen Pajak yang dapat kita ketahui peluang-peluangnya untuk pemanfaatan penghematan beban pajak. Terus yang kedua, menyelenggarakan pembukuan atau memenuhi syarat pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak atau Undang-Undang KUP pasal 28. Segitu, Bu. Ya, ini saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, sudah saya bahas juga tadi yang tadi syarat untuk tax planning, jawabannya Mbak Irma juga betul ya. Jadi memang betul bahwa ya untuk tahu kita untuk bisa menerapkan tax planning kan kita harus tahu dulu kan KUHP-nya, tata caranya pajak, kita harus tahu nggak harus seluk-beluk pajak, tapi seenggaknya kita tahu terhadap pajak apa yang akan kita lakukan tax planning-nya gitu loh. Misalkan 21 ya kita harus tahu seluk-beluknya di PPh 21 celahnya di mana gitu kan. Bisa mengurangi dari sisi apa nih di laporan akuntansinya. Nah, itu juga bisa. Jadi harus tahu dulu peraturannya, KUHP-nya ya. Kemudian yang kedua, pembukuan tadi juga sudah saya kupas ya yang tadi di depan. Jadi harus lengkap, jangan sampai ada data-data yang tidak ada. Nah, itu repot nanti. Jadi harus didokumentasikan. Biasanya sih stafnya si perusahaan bagian tax step sama koordinator pajak biasanya akan menyimpan semua dokumen yang ada, baik soft copy maupun hard copy. Karena kalau sudah berurusan dengan Fiskus itu ribet loh teman-teman ya, ribet. Makanya biar dia nggak ribet, nggak dilakukan pemeriksaan dan nilainya supaya tidak kurang bayar segala macam juga ada prepare. Nah, prepare-nya apa? Prepare-nya adalah selain POAT juga tadi tax planning itu tadi ya, pemberkasan harus lengkap, pembukuannya harus betul, JLB ya jelas lengkap benar gitu. Nah, itu saja. Oke, yang terakhir ya. Tinggal satu lagi. Ibu. Ya. Tadi kan yang nanya Selva ya Bu yang terakhir ya? Coba dibuka slide-nya. Saya present yang makalah ya. Boleh. Nggak kelihatan belum? Bisa di zoom Mbak. Kecil soalnya. Kecil banget ya. Atau nggak dibacakan juga boleh.
Ini penjelasannya ya. Ya, boleh dibacakan. Iya. Biasanya kalau handphone memang kayak gitu kecil. Ya, silakan Mbak. Ahli teori perencanaan publik mengemukakan beberapa proses perencanaan sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan teknokrat. Menurut Suzetta, tahun 2007 adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat profesional, baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri, namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Yang kedua, perencanaan partisipatif. Menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto, tahun 1996 adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan atau stakeholders. Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, sekelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, perencanaan top-down. Menurut Suzetta 1997 adalah proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Dan yang terakhir, yang keempat, perencanaan bottom-up, yaitu menurut www.actono.com adalah planning approach starting at the lowest hierarchical level and working upward, atau pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hierarkis paling rendah menuju ke atas. Selain itu, menurut penjelasan Undang-Undang 25 tahun 2004, pendekatan atas bawah top down dan bawah atas bottom up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Rencana hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Sudah, Bu. Iya, jadi itu ya Mbak Selpa penjelasannya untuk 4 strategi tadi ya. Ya, oke. Kalau misalkan mau lebih lengkapnya lagi, teman-teman kalau sebagian belum ada yang dapat makalahnya bisa join di Google Classroom saya ya. Untuk ambil makalahnya di situ sudah ada. Nanti kalau misalkan sudah selesai bisa nggak join lagi. Tapi kalau untuk yang nge-share materinya ke Google Classroom jangan sampai keluar dari Google Classroom ya, jangan ya. Jangan. Oke. Jadi tadi sudah dipaparkan ya sama Mbak Irma bahwa memang ada 4 perencanaan ya. 4 perencanaan ini juga bagian dari tax planning juga ya teman-teman ya. Jadi memang kita belajar pajak harus tahu juga nih pajak celahnya. Nanti kalau teman-teman misalkan jadi jadi kita nggak pernah tahu ya, jadi manajer pajak ya, manajer pajak tapi di perusahaan ya, karena kalau di DJP nggak ada manajer pajak, adanya dirjen pajak, bedanya itu. Nah, bisa jadi nanti teman-teman, ternyata memang, teman-teman megang perusahaan ini, menjadi koordinator pajak di perusahaan tersebut. Nah, dia banyak cabang, misalkan teman-teman tahu, ada celahnya nih, ternyata banyak ya, celahnya pajak, nah, trik-triknya, prosesnya, kemudian strateginya, nah banyak sekali teman-teman.
Bisa untuk sebagai tambahan nanti pada saat teman-teman implementasi di lapangan ya. Kalau kita kan baru belajar teori, tapi nanti tetap akan kepake karena yang sudah tercantum di beberapa referensi itu adalah hasil yang sudah dipraktekkan di lapangan gitu. Jadi yang sudah tercantum di buku pun juga itu sudah hasil dari studi atau praktek yang ada di lapangan dituangkan dalam teori. Nah, sebenarnya kita kembali ke praktek dulu baru teori sebenarnya teman-teman. Nah, begitu ya. Enak kok belajar pajak itu. Jadi kalau selama kita menyukai dan penting satu rajin membaca. Kalau kita nggak baca, kita nggak dapat ilmunya. Nah, kita jadi nggak paham. Karena ya dari buku kita bisa belajar pajak. Nah, cukup ya untuk tema, untuk pokok bahasan hari ini, untuk perkuliahan hari ini sudah terjawab semua 10 pertanyaan. Terima kasih buat penyaji sudah menjawab dan teman-teman ya, peserta sudah berpartisipasi. Semoga perkuliahan di pagi menjelang siang hari ini sukses ya, maksudnya bermanfaat begitu maksud saya, barokah, teman-teman juga masuk materinya ya. Dan jangan lupa diulang-ulang terus ya teman-teman, takutnya teman-teman lupa lagi. Nah, lulus jadi S1 lupa lagi kemarin apa ya pernah dibahas tuh tax avoidance sama tax evasion. Nah, karena itu sering muncul itu, dua itu sering muncul. Nah, itu saja. Silakan penyaji menutup presentasinya, mungkin ada kesimpulan sekaligus ditutup doa ya. Yuk. Ada kesimpulannya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mbak, silakan. Kesimpulannya. Kesimpulan dari materi tax planning ini adalah perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi dan firasat atau dugaan saja. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya beraksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa ya Mbak. Silakan. Sebelum menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya teman-teman ya, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Alhamdulillah hari ini kuliahnya berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Nah.